Oh boleh, ya siap, mesem. Itulah seumur hidup malaikat penjaga neraka, mesem, ya hanya sekali itu. Dan tak akan terulang kembali selama-lamanya. Sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, tugasnya jaga neraka, merengut, besengut, ngamuk. Ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW, mesem. Masya Allah. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam survei neraka. Dan neraka itu ada aturannya enggak? Yang jaga neraka itu punya aturan enggak? Atau sakarape dhewe? Ada aturannya. Aturannya apa? Harus galak, wajib galak. Masa penjaga neraka sumeh-sumeh? Monggo dinikmati gitu. Ya ora pantes. Mestinya penjaga neraka ya bahasanya yang ngokopol ya, rasakno, ya, rasakno, modaro gitu. Nah itu penjaga neraka pantes. Penjaga neraka, masa penjaga neraka? Sekecaaken ya. Insyaallah jenengan sedone husnul khotimah. Ya gak pantes. Penjaga neraka harus galak. Itu SOP-nya, harus galak, kereng, menakutkan. Datang Nabi Muhammad SAW. Ya bingung tuh penjaga neraka. Lah kanjeng Nabi SAW. Ini SOP dirubah atau tidak? Ini wajah masih kereng. Ini kalau senyum melanggar SOP. Tapi ini Nabi Muhammad SAW. Pernah enggak ngalami datang ke satu tempat gitu ya. Terus yang jaga tuh tegak enggak mesem belas. Ya, disuruh sama atasannya boleh senyum. Siap senyum, baru senyum gitu ya. Karena emang SOP-nya harus seperti itu. Nah ini neraka SOP-nya galak, medeni, menyeramkan, sadis. Harus sadis neraka. Harus sadis. Neraka itu yang paling enteng, sandalnya didak, otakin jeblok, pluk. Paling enteng. Mau di ngeri-ngerikan kita ya gak ngeri ya. Gak ngeri kita ini. Itu memang harus sadis, hukuman yang paling hebat kan di neraka. Allahumma ajirna minan nar. Malaikatnya bingung harus bagaimana bersikap ini. Wong tahu harusnya senyum, harusnya ramah. Saat neraka nih malaikatnya di bawah pimpinan malaikat Malik. Ya, yang datang kan kanjeng Nabi SAW didampingi malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibrilnya ngomong, Malik senyum. Oh boleh, ya siap. Mesem, itulah seumur hidup malaikat penjaga neraka, mesem, ya hanya sekali itu. Dan tak akan terulang kembali selama-lamanya. Sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, tugasnya jaga neraka, merengut, besengut, ngamuk. Ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW, mesem. Masya Allah. Allahumma salli alaihi. Senyumnya gara-gara apa? Ketemu Nabi Muhammad SAW. Sehingga seluruh bawahannya malaikat Zabaniyah, seluruh malaikat penghuni neraka mesem hari itu. Berarti neraka hari itu ada apa itu? Pesta mesem. Pernah terjadi sebelumnya? Enggak. Setelahnya? Enggak. Kenapa terjadi? Ada Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ada Nabi di neraka, neraka menjadi penuh senyum. Lantas bagaimana kira-kira kalau kita di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli alaihi. Pasti nikmatnya luar biasa. Malaikat yang harus merengut aja senyum. Lah yang aneh itu kok kamu dekat sama ulama, turunan kanjeng Nabi secara nasab maupun turunan secara ilmu, al ulama warathatul anbiya, turunan nasab para habaib, ini turunan nasab. Deketnya ulama kok awakmu besengut, merengut. Masya Allah, ngungkuli malaikat sing jaga neraka. Berarti hatinya tertutup, hatinya terhijab, hatinya butek ledek. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya saya syaratkan masuk sini wajib mesem, merengut minggat toh. Nyumpek-nyumpeki, betul ya? Masuk majelis, masuk masjid kok, masuk musola, perengut. Sorry mas ya. Wajahnya diperbaiki dulu, mesem gitu ya. Mesem, senyum. Karena ini tempatnya rahmat. Jangan sampai hati kita ini kalah
sama sikapnya para malaikat. Nah itulah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan wujud rahmatnya Allah untuk jagat raya. Termasuk jagat raya adalah neraka. Muncul pertanyaan, Bib, setan dapat rahmat tidak? Nah, setan kan bagian jagat raya. Setan dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW enggak? Nah, karena Allah sudah melaknat setan, makanya ketika kanjeng Nabi SAW mau di-mi'rajkan, itu kan dibelah, dioperasi dengan teknologi malaikat dadanya Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan dari tubuh Nabi, apa itu? Hadzus syaitan, dalam hadis seperti itu. Dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad SAW, bagian setan. Bagian setan yang dimaksud apa? Yaitu jatah rahmatnya Nabi untuk setan diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak diambil, setan pun akan dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai di sini? Nah itu makanya kalau ngaji Bukhari, ngaji sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau ngaji sama yang enggak jelas, loh Kanjeng Nabi ki atine ono setani, kan kurang ajar. Ngawur, itu ada bagian setan di hatinya dikeluarkan. Jadi wajar kalau hatimu kesetanan, ngawur kamu. Jangan sembarangan menerjemahkan hadis ya. Rasul itu enggak ada kotorannya, semuanya bersih. Tapi beliau ini sudah dicetak sedemikian rupa, diciptakan sedemikian rupa, jiwanya itu sayang, cinta, dan menjadi rahmat untuk seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Maka bagiannya setan diambil. Kalau tidak, setan juga akan dapat sayangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Lah bejone awake dhewe. Lah bejonya kita. Lah kok kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa itu semua nanti ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Lah kira-kira model seperti kita ini dikerik apa di awal ke? Oh ya, yang lain nanti dulu. Saya mau sama umat saya dulu, ngantri yang lain. Kita nanti akan diservis oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ya syaratnya dipenuhi. Kadang-kadang kita ini yang geladrah, tambah teriak-teriak. Oh Kanjeng Nabi itu siap memberikan syafaat. Kanjeng Nabi siap memberikan syafaat. Loh Kanjeng Nabi bukan cuma siap, udah ngedum-ngedum syafaatnya. Tapi kamu yang nolak. Kamu yang nolak. Contoh begini loh, ada satu orang sugih ngomong, tumpuan proposal, proposal berapapun cair. Mudah atau susah itu? Mudah. Langsung ya, nggak pakai nunggu, plek langsung cair. Mudah atau susah? Mudah. Proposalnya gimana? Gak usah ruwet-ruwet, sebutkan nama dan kebutuhan. Wes gak usah tanda tangan, materai, nggak butuh apa. Yang penting nomor teleponmu jelas, taruh. Gampang atau susah? Gampang. Langsung cair. Enak atau enggak enak? Nah, terus ada orang sambat. Kondone langsung cair. Nyatanya aku ora entuk kecaiki kok. Katanya langsung cair. Nyatanya sampai sekarang saya enggak dapat. Ditanya sama temennya, lah proposalnya udah ditaruh? Ya urung. Langsung cetok ya awakmu ya. Ya enggak jelas kamu. Nabi kita Muhammad SAW udah bilang, kamu sholawat 10 kali di pagi hari, kamu sholawat 10 kali di sore hari, aku yang memberikan syafaat kepadamu. Allahumma sholli alaihi. Sholawat saja 10 pagi, 10 sore, adrokathu syafaati, syafaatku akan mengejar dia. Dia pasti dapat pertolonganku. Jatah pertolongan untuk asal esok sholawat 10, sore sholawat 10. Gampang atau susah? Gampang. Coba kalau sabdanya enggak seperti itu. Siapa yang pagi hari khatam Al-Quran 10 kali, sore hari khatam Al-Quran 10 kali, dia pasti dapat syafaatku. Kira-kira ini lulus semua atau gagal semua ini? Gagal. Kita minta opsi lain gitu ya. Opsi lain. Opsi berikutnya. Siapa yang satu hari sedekah 20 miliar. 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dapat syafaatku. Kita minta apa? Opsi lain ya Rasulullah. Enggak sanggup, opsi lain. Siapa yang satu hari
pagi sholat sunnah 100 rakaat, sore 100 rakaat. Mungkin ono ya, ono. Tapi kita lulus enggak ini? Mundur. Golek duitnya kapan? Ya, cari duitnya kapan? Wah, nggak sempat ini. Opsi lain. Barang siapa yang malam tahajud 1000 rakaat, pasti dia dapat syafaatku. Yang dapat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, Sayyidah Robial Adawiyah. Lah kalau kita mundur tidak teratur. Opsi lain. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah itu tak tulungi gitu loh ya, tak tulungi. Tapi ya jalarane kudu ono. Bahasa Indonesianya apa ya? Lah ya kan gak enak toh. Penyebabnya harus ada kan gak enak ya. Jalaran tuh sama penyebab kan beda ya. Yang bisa paham orang Jawa ini, mohon maaf ya, yang selain orang Jawa mungkin agak susah memahami jalaran ini kudu ono. Ya syarat ya agak beda juga ya. Jalaran itu gini, pantas-pantesannya dulu ya. Formalitasnya, ya formalitasnya, sedikit mirip formalitas. Ya formalitasnya harus ada. Seperti ketika baginda Muhammad SAW bisa saja langsung dari tengah-tengah sela jari jemari mengucur air deras, bisa nggak? Dengan izin Allah? Bisa, tapi formalitasnya cari air dulu, raketang saember. Dapat 1 ember, tangan beliau dimasukkan, terus mengucur air. Itu namanya formalitas. Waktu Nabi Musa alaihissalam bisa saja laut terbelah, bisa. Tapi Allah ajarkan formalitas, etok-etok ditutup gitu aja ya. Ya etok-etok ditutup, blak, membelah. Itu namanya formalitas. Harus ada. Jalarannya itu harus jalankan, harus ada. Syafaat, Rasul udah bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku yang dosanya besar-besar, ojo khawatir, tak tulung. Tapi jalarannya ya harus dijalani. Jalarannya itu biar nanti Allah mengiyakan itu harus ada. Minimal ya Allah daftar gitu loh ya, daftar. Daftarnya bagaimana? Sholawat 10 pagi hari, sholawat 10 sore hari. Gampang atau susah? Gampang. Masya Allah gampangnya luar biasa. Tapi setan ki ono. Setan ki nyoto. Setan itu nyata-nyata ada. Meskipun mudah akhirnya menjadi tidak mudah. Lali. Oh iya lali.